Halo Traspen, kita lagi ada di SD Negeri 1 Salawi, Purwakarta. Nah, kita nih sekarang mau lihat ke dalam. Katanya di sini ada latihan silat. Wah, bener tuh. Ada latihan silat nih. Wih, keren-keren ya. Dari anak-anak kecil juga. Ntar kita tanya-tanya nih. Kebetulan saya nggak sendiri, saya bersama Banyu Baneo. Oke, pokoknya tonton terus Trust 3 Media. Asik. Itu gue waktu kecil dulu tinggal di Garut, ya kan. Guru gue namanya Aang. Gue belajar tepak tilu namanya, tapi itu buat silat gendang gitu. Dan gue nggak lulus karena banyak bolosnya. Tapi minimal gue udah mengenal pencaksilat itu seperti apa. Menurut gue selain untuk bela diri, pencaksilat itu bagus sekali buat melatih mental, ya kan? Itu keren banget. So buat teman-teman yang pengen mengenal lebih dalam tentang pencaksilat yang ternyata adalah seni bela diri tradisional Indonesia, di mana sudah go internasional. Misalkan apa? Beberapa aktor Indonesia dari mulai Iko Uwais, Yayan Ruhiat, terus satu lagi Mad Dog tuh siapa, lupa gue namanya. Wah, gue lupa namanya. Pokoknya lo ingetin, komen aja. Cecep. Kang Cecep itu orang Garut juga ya. Dia udah nunjukin kalau Indonesia hebat dalam dunia bela diri, terutama pencaksilat. Tetapi hari ini gue nggak mau berantem sih, cuman mau kenalan sama guru, di mana beliau adalah sebagai sesepuh atau yang punya perguruan namanya Lugai Kencana. Beliau adalah Adodi. Welcome Adodi, apa kabar Adodi? Sehat, Kang. Kita pernah ketemu di acara Bupati Cup, waktu itu dia silat, gue nge-MC. Nggak sanggup ngelawan. Adodi, Ya, ya. Oke, tadi udah sedikit cerita tuh saya di bridging. Tidak kosong banget mengenal, meskipun gerakan salah ya, tapi maafkan. Coba tadi diralat sedikit, apa itu tepak tilu? Coba kalau saya salah, Adodi. Jadi kalau tepak itu lebih ke condong ketukan dari gendang pencak. Ada tepak 2, Ya. ada paredan, hitungan 7. Peleredan sih, paredan, setuju. Kalau tepak tilu berarti biasanya umumnya kalau di silat tradisi Jawa Barat, Oke. paredan dulu, Paredan dulu ya. lanjut sama tepak 3. I see. Tambah lagi terakhir padungdung. Oh, dia bener dung. Itu beneran belajar. Dari postur Bapak badannya mah Iya. udah jadi nih. Tapi nggak lulus. Nggak beneran. Ternyata susahnya itu menyamakan ritme ya, Adri ya. Menyamakan ritme dengan suara kendangnya, trompetnya, atau gitu kan. Itu butuh berapa lama kira-kira buat seorang pemula untuk belajar itu, Adri? Kalau untuk seni tradisi ya sebetulnya itu yang jadi apa ya, di pelajaran yang susahnya itu di situ. Oke. Kenapa orang luar negeri mau belajar pencaksilat Jawa Barat? Yes. Karena tantangan. Yes. Kalau belajar tenang-tenangan bisa. Semua Thailand ada. ada. Iya kan? Tapi Iya. kalau udah sangkut pautnya dengan musik, Tuh. nih konsentrasi sama Iya, musik. setuju. Sama langkah, Betul. itu tantangannya di situ. Makanya nggak lulus. Karena emang susah banget. Beneran susah, Bro. Oke, terus. Tapi untuk alhamdulillah ya, kalau kita untuk dalam pendidikan di ekstrakurikuler ini kita ada tahapan belajar. Tahapan Jadi belajar. anak ini dasar dulu minimal 4 kali 5 pancer gitu. Ngikutin gendang nggak terlalu terpola nih Oke, gendangnya. terpola ya. Jadi ikutin misalnya tepak 3 tadi, blang dung blang dung Ya. blang. Yes. Jadi sebetulnya menggantikan ketukan 1 Ya. 2 2 3, Oke. cuma pakai goong. Gong, ya betul. gitu. Keren sih. Artistik banget pokoknya ya guys ya. So, kita mau lebih dalam lagi sekarang ke perguruan Lugai Kencana, di mana ini tentunya di bawah FTSI ya. FPSTI. betul. FPSTI, iya, Federasi betul. Pencaksilat Tradisional Indonesia. Indonesia. Dan sekarang udah beranjak ke internasional. Oh, Federasi Pencaksilat Tradisi Internasional. Guys. Internasional. Kenapa sampai bisa internasional? Pernah ikut kejuaraan dan menang atau gimana, Dodi? Jadi emang banyak negara yang belajar pencaksilat, bahkan kemarin kan sempat dibilangin cerita bahwa ada Iko Uwais, Iya, Iko ya kan, Uwais, Cecep Kang Aip Cecep, Rahman, iya. gitu kan. Ya, Kang Yayan. terkenal lah ya, pencaksilatnya di Indonesia itu. Mereka beliau Riga ya. Orang Oke. mereka yang sudah duluan ya internasional. melalui film ya, Betul. melalui aktor Hollywood ya. Yes. Nah, kita sebagai wadah FPST ini justru mempertahankan tradisi. Oke. Tradisi, karena kalau di aturan IPSI itu kan tidak boleh yang tradisi aliran Betul, itu kan. betul. Potongan tidak boleh di pertandingan. Oh. Makanya terhapus nih lama kelamaan kalau tidak ada Di, wadahnya. dilestarikan. Betul. Ya, gitu. ya, Makanya kita wadah Federasi Pencaksilat ini lebih menjaga ke tradisional jurus yang aslinya digali.
That's original ya. Originalnya. Original, jadi benar-benar dari awal gitu perguruan Betul. ada, ini dijaga karena buat pertandingan nggak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa. Dia nggak boleh sampai dipotongin orang nanti wah pada banyak nih bak rumah sakit habis bertanding dong. Pada ngapek. Tapi ada kalau ini udah internasional, akhirnya ada beberapa negara yang mungkin sudah memfollow up pencaksilat ini ya. Tapi original tetap dari kita ya. Betul. Siapa sih sebenarnya jadi saingan akhirnya ketika di Sebetulnya pencaksilat gini ya, pertandingan atau untuk misalnya? federasi sendiri itu pemprakarsanya itu Pak Presiden Ramasah. Dia Oke. sebagai presiden di internasional Oh. juga sekaligus pendiri Pak Ramasah. Kebetulan saya sebagai wakil di Jawa Barat gitu. Oke. Lebih khusus ke wilayah Jawa Barat. Oh, oke. Oke, Karena difokuskannya ya. waktu pengakuan oleh UNESCO itu kan tanggal 19 Desember nggak salah ya. Yes. Oleh UNESCO itu pencaksilat Jawa Barat diakui, itu yang diakuinya gendang pencak, tarompet dan goong. Yes, get it. Oke. Itu diakui oleh dunia. Oke. Diakui oleh dunia. Nah, disitulah jadi gregetnya kami dari Jawa Barat ya, pengen memunculkan kembali pencaksilat Jawa Barat ke dunia internasional Cool. lewat federasi. Alright, so salah satunya lewat perguruan Lugai Lugai Kencana. Lugai Kancana. Lugai Kancana. Sudah berapa lama berdirinya dan berapa jumlah muridnya sekarang nih, Adodi? Kebetulan pendirinya itu kakek saya dari tahun 1948. 1948. Lama. Gue pikir Adodi yang bikin. Udah lama, Bro. Kita milenial awal nggak dapat. Oke, keren siap. Udah senior ternyata ya. Udah senior. Jadi saya juga ke bawah milenial sebetulnya kan. Kita meneruskan di tahun 2017. Oke, Kang 2017 saya mencoba menggali kembali gitu Yes. kan dengan konsep yang sesuai kekinian. Anak-anak itu penting mau. Ah. Kalau kita ikut aturan pola pengajaran dulu mungkin anak-anak udah kabur, Kang. Ya beda ya. Misalnya kita pakai tebu nih, Kang. Buak gitu. Iya. Anak kabur nggak? Tuh, tapi Adodi dulu ngalamin itu. Ngalamin. Pantesan kuat. Ngalamin. Oke, dengan beda ya. Bukan mendidik mereka manja, tapi dengan sistem yang lebih beda dari Betul. kekinian gitu Sini, ya. agak sekian ya. Ada tantangan Ada khusus lah. tantangan gitu. khusus ya. Tetap ada Oke, karena tantangan. kita ngikutin pola juga ya Betul. dengan mental anak sekarang. Oke, so dari tahun 48 pendirinya kakek, kalau Adodi sendiri dapat ilmu ini benar-benar dari leluhur kakek sendiri berarti atau dari ayah? Betul. Turun Kalau temurunnya? saya berajal dari kakek langsung. Kakek langsung, Kita kembangkan. Jadi yang namanya guru besar itu harus mengembangkan, menciptakan sesuatu yang baru yang sudah dikasihkan. Wow, Itu cool. pengembangan. Keren, pelestarian Itu seperti itu ya. Pengembangan. Pengembangannya. Karena kalau orang luar udah mengembangkan pencaksilat sampai bikin apa gambar 3D Yeah. gitu, mempelajari kenapa bisa begini, kok Yeah. kita yang orang asli juga nggak bisa Iya, mengembangkan. itu dia kadang gitu. Kadang kita sibuk ini apa ya? Sibuk debat. Sibuk debat. Betul. Ada aja perpecahannya. Ayo kita bersatu ya guys ya. Betul, kita Karena ini bersatu. kita biar tidak terkalahkan oleh negara asing. Jumlah murid berapa sekarang Adodi yang di Lugai Kancana ini? Alhamdulillah kita murid untuk pusat sendiri ya sekitar hampir 70-an dan 70-an. cabang ada di ini salah satunya cabangnya di Eskul itu ada 10 orang. Terus yang di Ciwangi ya total ada sekitar 300-an. Oke, Lugai Kencana karena Adodi orang Purwakarta memang base-nya di Purwakarta ya? Murid kebetulan ada yang di luar negeri juga. Beneran? Ada yang di luar negeri. Boleh murid. diceritain gimana Adodi pas kesana jalan-jalan tiba-tiba kayaknya jago silat deh. Ah. Atau dia Nah. ketemu di sini terus Adodi seneng. Gini Kayak, Bang, kita kan anak milenial, kita punya medsos. Yoi. Promonya kita Dari menggunakan situ ya. medsos ya kan? Get it, alright. Jadi mungkin ya untuk pembelajaran kita sementara nggak bisa langsung gitu ya dia datang Oke. ke Indonesia karena terkait COVID ya. Ya. Kita melalui belajar medsos. Akhirnya orang itu orang bulenya nonton, and then Nonton, kita DM, ajarin, kita ya. kasih sertifikasi dan dia menjadi What? By online? ya. Ngajar ya? Zaman sekarang udah mulai gitu. Dan itu sebenarnya sama aja secara sama aja. Jadi tetap ada unsur penerapan atau sertifikasi dari seorang guru besar ke muridnya. Welcome bule-bule, selamat menjadi murid Adodi. Kita bisa belajar online atau Indonesia yang di luar Purwakarta ya. Betul. Silakan, bisa banget. Oke, so caranya misalkan yang mau jadi masuk ke perguruan Lugai Kancana yang home base di Purwakarta, Betul. tapi pengen ketemu langsung. Itu gimana caranya atau yang di luar Purwakarta, Dodi? Untuk yang di SMP 2 atau di sekolah bisa melalui SMP 2 atau di sekolah-sekolah sudah ada, kita udah mulai buka eskul. Oke. Terus untuk tempat latihan di perguruannya di Rusunawa, lapangan Rusunawa. Itu tempatnya. Yang Iya. online sekarang Yang gimana? online sekarang tinggal add aja Facebook FPST Jabar. FPTS Mau belajar Jabar. silat Minang, mau belajar Jawa Baratan, mau belajar Aceh, Lengkap? lengkap ada di situ. Oke. Tinggal kontak. Nanti saya cariin gurunya, tinggal pilih.
sih. Misalkan gambaran sekali belajar sampai akhir dia dapat predikat apa itu berapa lama kira-kira buat orang pemula? Untuk pemula biasanya kembang dulu jurus ya. Jadi Ya. cirik pengikat. Cirik. Pengikat Oke. bahwa itu tuh adalah murid dari Oke. salah satu perguruan. Yes. Minimal dia punya basic 10 dasar jurus dulu. Itu dia yang dikuasain ya. Terus Kira-kira berapa lama tuh Adodi sampai nguasain 10 jurus itu? pengalaman kemarin 1 bulan yang di Spanyol udah jadi, langsung udah bisa ngibing pencak silat. 1 bulan. Online lagi ya? Online. Bulenya cowok cewek? Kebetulan anak-anak pendidik juga di sana. Anak-anak oke. kalau di kita mungkin SMP ya, SMP. Keren banget sih, ya keren Ada, banget ya Adodi ya. ya. Oke, biaya gampang ya? Kalau masalah biaya, jujur aja ya, kalau misal dari luar negeri pun kita nggak terlalu matok atas berapa apa itu Ya. gitu kan. Mungkin kita belum ada sampai manajemen ke situ. Ya. Mungkin salah satu kekurangan dari kami, kita belum ada. Belum fokus ke situ ya. Manajemen, Hanya ya. ingin menyebarkan dulu di awal Itu. ya. Mungkin nantinya coba kita lebih iniin ya. Oke, siap Adodi. Thank you banget udah informasinya. Sama-sama, Buat Kang. teman-teman yang mau belajar ke Adodi langsung di perguruan Lugai Kancana, langsung aja seperti Adodi bilang, online or offline bisa langsung datang ke sini ya. Boleh sekali lagi home base-nya di mana di Purwakarta? Untuk pendaftaran bisa langsung ke perguruan Lugai Kancana Ya. di Rusunawa. Oke, itu dia. Dodi, biar bukti aja Dodi. Maaf nih, saya mau Ya. mukul, tolong ditunjukin gimana Nah, caranya biar saya juga belajar. Contoh ya, ini praktek bela diri praktis. Soalnya yang banyak dipinta sama orang bule adalah bela diri praktis. Memang, karena di sana banyak Nah, kejahatan. Contohnya misalnya ini face to face. Yes. Nah, kalau namanya orang mau fight nggak bakal begini posisinya. Ini Oke. berarti baik-baik nih. Oh, ini orangnya. orang baik. Udah orang siap-siap. baik, gitu. Ah. Jadi kadang kalau siap berantem itu dia nggak kelihatan. Oke. Tahu-tahu langsung begini aja. Iya, betul. Nah, gitu Ah. kan. Berarti seorang pesilat harus siap refleks. Oke. Contoh, misalnya Ya, pukul. sampel. Iya, Langsung pukul aja. Cek. Nah, rendang boleh ya? Sekali lagi dong. Sekali lagi, udah. ya. Asik Bisa. juga nih gue. Misalnya itu ya Iya. untuk dari praktis. Habis ini Udah. ada makan kan? makan. Haus juga gue. Misalnya tenang. Rendangnya, misal gini, udah kesel. Lu siapa sih? Nah, ini bisa ke sini, Hah? ini bisa masuk ke sini, tergantung atau Thank you Adodi, thank you. Adodi, sorry ya, gua mendingan yang jatuh aja. Ini ngeri, ini gua buat nge-host. Oke guys, see you. Pokoknya ditunggu di Lugai Kancana. Thank you, bye. Wow, gimana Trust Friend? Seru banget ya obrol-obrol tadi dengan AA Dodi, sang guru silat Lugai Kancana. Semoga dengan adanya silat ini, silat itu semakin dicintai oleh kita semua ya. Masa negara lain aja suka, masa kita enggak sih? Oke, terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa support terus Trust Media karena di situ banyak informasinya. Saya Alden melaporkan dan hostnya Banyu Baneo.